Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri, marilah kita berdoa. Puji syukur kepadamu Allah Bapa, karena Engkau telah memelihara hidup kami, memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memperlengkapi kami untuk mengerti, menghayati firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 20 hingga ayat 28 sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu dari ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Tema renungan kita adalah kebangkitan kita di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Sahabat renungan malam Salom, nas renungan ini dilatar belakangi kegoncangan iman di kalangan jemaat Korintus. Ada di antara mereka yang meragukan atau menyangkal pengajaran iman tentang kebangkitan orang mati dan kebangkitan Yesus Kristus. Padahal sejak semula Rasul Paulus memberitakan Injil di Korintus, ia telah memberitakan dengan jelas atau menjelaskan pengajaran Injil, pengorbanan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus umat manusia dari dosanya. Dan Yesus Kristus telah dibangkitkan dari kematian agar di dalam kebangkitannya setiap orang yang percaya kepadanya mewarisi kebangkitan dari kematian itu, mewarisi kehidupan yang kekal. Di atas dasar iman yang demikianlah iman jemaat Korintus bertumbuh dan berkembang. Tetapi di tahun-tahun perkembangan kekristenan jemaat Korintus itu ada pergeseran-pergeseran iman di antara mereka. Ada yang kemudian bersikap meragukan atau menyangkal hal kebangkitan, baik kebangkitan manusia secara umum, demikian juga tentang kebangkitan Yesus Kristus. Mereka mengatakan, tidak ada kebangkitan dari kematian. Bagaimana mungkin orang yang telah mati bisa dibangkitkan kembali dari kematiannya? Untuk melawan keraguan-raguan dan kekerasan hati orang-orang yang tidak percaya itulah Rasul Paulus menegaskan dalam suratnya, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Pernyataan itu dituliskan oleh Rasul Paulus pada ayat yang ke-20. Sahabat renungan malam Salom, dalam nas ini dinyatakan keadaan hidup kita. Karena pemberontakan Adam terhadap perintah Allah, maka semua orang mewarisi dosa. Dan kuasa dosa semakin membelenggu kehidupan manusia. Dan upah dosa itu adalah maut. Dosa tidak memberikan kebahagiaan, tidak memberikan kedamaian, tidak memberikan keselamatan bagi umat manusia, melainkan memberikan kesusahan, kehancuran, dan kebinasaan yang kekal. Tetapi Allah berbelas kasih terhadap kita, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang telah mati di kayu salib sebagai kurban
pengampunan dosa kita umat manusia. Dalam persekutuan dengan Kristus, semua orang akan dibangkitkan dari kematian untuk mewarisi kehidupan yang kekal. Paulus mengatakan, kita jemaat Tuhan, dalam persekutuan kita dengan Kristus, kita beroleh kebangkitan untuk hidup kekal. Artinya, kita terpanggil untuk membangun dan meneguhkan persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Jangan malah memelihara pikiran yang meragukan kebangkitan Kristus. Buanglah segala pikiran keraguan-raguan. Apa arti membangun persekutuan dengan Kristus? Artinya bahwa kita harus beriman yang teguh kepada Yesus Kristus. Kita hidup di dalam Yesus Kristus dan firman-Nya hidup di dalam kita. Kita harus taat mematuhi firman Tuhan. Seperti dikatakan Yesus dalam Injil Yohanes 15 ayat 4 dan ayat 7. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jikalau aku tinggal di dalam kamu dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Sahabat Renungan Malam Shalom, upaya-upaya penyesatan hendak mengganggu atau menyesatkan iman jemaat agar meragukan dan tidak percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Itu tidak hanya terjadi di jemaat Korintus. Pada zaman modern ini pun dimungkinkan juga kita akan berhadapan dengan penyesat-penyesat. Ada yang menista, ada yang menyangkal kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi di belakang semua upaya penistaan dan penyangkalan itu adalah peranan iblis yang merasuki pemikiran mereka untuk melawan atau mengganggu perkembangan iman terhadap Kristus. Maksud iblis adalah agar umat manusia tidak percaya kepada Yesus Kristus. Dengan demikian manusia tetap dalam belenggu dosa dan pewaris hukuman maut bersama dengan iblis di api neraka. Yesus pernah mengingatkan umatnya. Dalam Injil Matius pasal 24 ayat 4, Yesus mengatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Agar iman kita teguh, tidak dapat diombang-ambingkan pengaruh ajaran yang menyesatkan, kita harus membangun persekutuan yang teguh dengan Kristus. Terimalah Yesus sebagai juru selamat hidupmu. Tekunlah berdoa kepadanya. Hayati dan pedomanilah firman-Nya di dalam perilaku hidup sehari-hari. Dalam surat Roma 6 ayat 13 dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kristus telah bangkit dari kematian. Di dalam kebangkitannya kita mewarisi kebangkitan untuk hidup yang kekal. Ini adalah sukacita besar bagi kita. Oleh sebab itu kita harus memuji, memuliakan Allah Bapa yang melayakkan kita mewarisi kebangkitan di dalam kebangkitan Yesus Kristus yang melayakkan kita beroleh kehidupan yang kekal. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami bersyukur sebab Allah Bapa melayakkan kami mewarisi kebangkitan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah Bapa melayakkan kami beroleh hidup yang kekal di sorga. Teguhkanlah iman kami, agar kami dapat mengalahkan segala pengajaran-pengajaran yang menyesatkan,
Bimbing orang-orang yang merindukan keselamatan di dalam Yesus Kristus agar iman mereka semakin teguh. Ya Allah Bapa, berkatilah, kasihanilah jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau yang dirawat di rumah. Mereka merindukan pertolongan Tuhan, agar mereka beroleh kekuatan, pertambahan kesehatan untuk kesembuhan mereka dari sakit mereka. Berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan yang melayani para pasien di rumah sakit, di klinik-klinik, agar mereka sehat dalam melaksanakan pelayanan mereka yang mulia itu. Beri penghiburan bagi yang berduka, lepaskan orang-orang dari kesesakan yang mereka hadapi, tambahkan kasih karunia-Mu, berkat sukacita bagi mereka. Bangunkan kami esok pagi, persiapkanlah kami untuk bekerja, dan berkati kami bekerja untuk berhasil dalam pekerjaan kami. Berkati semua anak-anak kami dalam kegiatan sekolah, agar mereka tekun belajar dan berprestasi yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dengarkanlah doa kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.